Tiba-tiba tepat saat ujung jarum hendak menyentuh tengkuk Jie Ying, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeram pergelangan tangan Shen Yue. Cengkeramannya begitu kuat hingga Shen Yue hampir menjatuhkan jarum peraknya. Shen Yue menoleh tajam melihat siapa yang mencengkeramnya. Itu Bai Zhaoxi. Ye Luqi, Musilin, dan yang lain menyipitkan mata. Rubah ini sudah gila. Wanita ini sudah menindas Shen Yue dan menghina anaknya sampai seperti ini. Dia masih membela Jie Ying di saat seperti ini. Kalau mereka jadi Shen Yue, mereka tidak perlu menunggu Shen Yue bertindak, pasti sudah mencekik wanita ini di tempat sebagai permintaan maaf pada anak mereka. Lan Changyue tiba-tiba teringat sesuatu. Saat Jie Ying terluka oleh manusia kadal dan koma karena racun, hari itu dia dibawa ke rumah bambu. Sikap Bai Zhaoxi agak aneh. Pria yang biasanya tenang dan lembut itu hari itu terlihat gelisah. Terutama saat menunggu di luar pintu ketika Shen Yue mengobati Jie Ying, dia sering minum air dengan cemas, wajahnya berkeringat, dan terus-menerus menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan sesuatu. Pikirannya berputar. Kalian tidak merasa sejak wanita itu muncul, tingkah laku rubah ini agak aneh. Musilin dan yang lain tentu saja sedikit banyak menyadarinya. Tapi itu membuktikan apa? Musilin, tingkah lakunya aneh, apa berarti dia punya alasan tersembunyi? Menurutku dia itu cuma karena dimarahi Shen Yue hari itu, merasa kehilangan muka jadi benar-benar berubah hati. Wajah tampan Musilin menggelap, nadanya dingin. Tapi bagaimanapun juga, dia berani membuat Shen Yue sedih, jenderal ini harus menghajarnya. Ye Luqi juga setuju, benar. Peduli setan apa alasannya, raja ini tidak tahan lagi. Raja ini harus mencarinya dan menghajarnya habis-habisan. Mereka berdua berbalik bersiap melampiaskan kemarahan demi Shen Yue. Tapi baru saja berbalik, mereka melihat sosok putih berdiri tak jauh dari sana. Musilin hampir seketika melesat ke depan Bai Zhaoxi dan melayangkan tinjunya. Tinju itu menghantam wajah Bai Zhaoxi dengan keras. Tak disangka, Bai Zhaoxi hanya berdiri diam di sana. Tidak menghindar, tidak menangkis. Dia menerima pukulan itu mentah-mentah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kemudian, tinju Ye Luqi juga mendarat di dada Bai Zhaoxi. Dia jatuh berlutut dengan satu tangan menopang tanah, memuntahkan darah segar. Menahan rasa sakit yang hebat, dia perlahan berdiri lagi. Matanya menatap lekat ke arah tenda yang tertutup tak jauh dari sana. Dia menelan rasa manis amis di tenggorokan, menatap dua orang itu dan berkata pelan, "Aku yang membuatnya sedih. Pukulan ini pantas ku terima. Aku pernah bilang, akan kubayar beribu kali lipat. Tidak perlu ditahan." Musilin mencengkeram kerah bajunya, sama sekali belum puas. "Kau masih berani kembali. Jangan salahkan kami bertindak kejam." Musilin sebenarnya sangat kesal, karena Bai Zhaoxi membuat Shen Yue sedih. Dan dia bisa merasakan dengan jelas, emosi Shen Yue terpengaruh oleh Bai Zhaoxi. Itu artinya Shen Yue peduli pada pria ini. Bai Zhaoxi tidak berniat membalas. Dia membiarkan Musilin mencengkeramnya, membiarkan tinju Musilin menghantam tubuhnya satu persatu. Matanya tak berkedip, hanya menatap lekat tenda yang terang itu. Dia tidak meminta Shen Yue memaafkannya. Dia hanya berharap Shen Yue bisa melampiaskan kemarahannya lewat ini, supaya suasana hatinya membaik dan bisa tidur nyenyak. Ye Luqi kesal dengan sikap keras kepalanya. Dia mencengkeram lengan Bai Zhaoxi yang terkulai di samping tubuhnya. Wajah Bai Zhaoxi memucat seketika, keringat dingin membasahi dahinya. Ye Luqi memukul dadanya lagi. "Bagus, karena kau punya nyali, bayar saja beribu kali lipat seperti katamu." Bai Zhaoxi kesakitan hingga lemas dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan banyak darah, tapi tatapannya tetap teguh. Dia menyembunyikan tangannya yang gemetar karena sakit, menggunakan tangan satunya untuk menyeimbangkan tubuh dengan susah payah, dan berdiri lagi. Selanjutnya, tinju bagaikan hujan menghujam tubuhnya. Dia jatuh lagi dan lagi, bangun lagi dan lagi. Jubah putihnya basah oleh darah dan keringat. Hanya sepasang mata hijau gelapnya yang terus menatap tenda itu.
Sampai lampu di dalam tenda benar-benar padam, dia akhirnya jatuh kaku di bawah pukulan keras Musilin dan tidak bangun lagi. Lan Changyue mengerutkan kening, sungguh tidak mengerti. Menurut kalian, dia pergi tapi kembali lagi cuma buat dihajar, sebenarnya buat apa? Yeluki memijat pergelangan tangannya. Buat apa? Paling dia baru jalan sebentar, sadar ditipu wanita itu, jadi merasa Shen Yue lebih baik. Mau kembali merebut anak. Huang Zie melirik Bai Zhaoxi di tanah. Tahu jangan sampai membangunkan Shen Yue, dia berbalik menuju area tenda. Yang lain juga ikut pergi. Setelah mereka pergi, Ah Cheng yang bersembunyi di kegelapan akhirnya tidak tahan lagi dan muncul. Dengan mata merah dia memapah Bai Zhaoxi, terus menyalurkan kekuatan spiritualnya. Tuan muda, bangunlah. Cukup lama berlalu, Bai Zhaoxi akhirnya bereaksi. Dia memuntahkan darah dan sadar kembali. Melihat Ah Cheng di depannya, tatapannya sedikit dingin. Ah Cheng langsung sadar, mundur 2 langkah dan berlutut dengan mata merah. Mohon Tuan Muda hukum saya. Bawahan tidak mematuhi perintah Tuan Muda. Tuan Muda tidak pernah membiarkan orang menyentuhnya. Dan tadi Tuan Muda sudah berpesan padanya, apapun yang terjadi jangan pedulikan dia, itu adalah hukuman yang harus dia terima. Bai Zhaoxi duduk di tanah, suaranya datar. Kau pergilah. Kalau melanggar lagi, kau tidak perlu mengikutiku lagi. Setelah Ah Cheng pergi, Bai Zhaoxi memaksakan tubuhnya yang terluka parah untuk berdiri. Selangkah demi selangkah dia menyeret kakinya ke tempat beberapa meter di luar tenda Shen Yue. Dia berjaga di sana dengan diam sampai bulan tenggelam. Saat tenaganya benar-benar habis, baru dia kembali ke hutan. Tidur Shen Yue kali ini dibilang nyenyak juga tidak, karena dia bermimpi lagi. Tepatnya beberapa potongan ingatan pemilik tubuh asli mulai muncul lagi dalam mimpi. Setelah bangun dia duduk di lantai, menyatukan potongan-potongan ingatan di kepalanya. Dia memijat pelipisnya, lalu keluar tenda saat anak-anak belum bangun. Hasilnya dia melihat seekor rubah berekor 9 yang bulunya merah oleh darah tergeletak sekarat di tanah. Sepertinya terluka parah. Shen Yue hanya melirik sekilas lalu memalingkan wajah. Dia mendengar keributan semalam, tapi sejak Bai Zhaoxi memihak wanita itu, hidup matinya sudah tak ada urusan dengannya. Dia baru mau menggerakkan badan sedikit, tapi keributan pecah di tempat istirahat para bisman. Huang Zie dan yang lain yang bersembunyi langsung muncul. Begitu Musilin muncul, dia melihat Bai Zhaoxi di tanah. Dia kenapa masih di sini? Mereka serempak menatap Shen Yue, dan menyadari wajah Shen Yue tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah dia sama sekali tidak melihat Bai Zhaoxi. Yeluki lega, biarkan saja dia. Mau di mana terserah dia. Keributan di sana makin besar. Bahkan Bai Zhaoxi di tanah terbangun oleh suara berisik itu. Begitu membuka mata dia melihat Shen Yue berjalan ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Tapi detik berikutnya, Shen Yue berjalan lurus melewatinya. Tanpa meliriknya sedikit pun. Tubuhnya membeku. Hatinya terasa diremas kuat. Dia ingin memaksa tubuhnya bangun dan mengejarnya. Tapi dia mencoba beberapa kali, dan jatuh kembali ke tanah dengan keras. Keributan di sana makin keras. Shen Yue ingin memeriksa, tapi dihalangi Wu Huo. Nona Shen Yue, sebaiknya jangan ke sana. Melihat ekspresinya, Shen Yue tahu terjadi sesuatu. Dia menyingkirkan Wu Huo dan berjalan ke sana. Ternyata dia melihat seorang betina ular sedang melilit 2 jantan serigala abu-abu, melakukan hal tak senonoh. Sementara para bisman di sekitarnya menonton dengan malu tapi tetap mengintip, bahkan berseru kaget. Yeluki dan yang lain melihatnya, wajah mereka memerah dan memalingkan muka. Shen Yue baru mau memastikan apakah betina itu sedang masa birahi atau terkena sisa racun manusia kadal, tapi matanya ditutup oleh Huang Zie. Jangan lihat. Shen Yue menepis tangannya. Tontonan gratis tidak dilihat, sayang sekali. Baru saja bicara, terdengar dentuman keras. Shen Yue menoleh,
melihat seekor beruang coklat yang tinggi besar dan kekar menerjang ke tengah kerumunan. Musilin tertegun. Beruang ini kenapa terlihat familiar? Itu Bisman keluarga beruang kuno, Gu Xiong. Lan Changyue juga sadar, itu jantan dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Kenapa di Gunung Manhuang ada Bisman tingkat tinggi? Saat bicara, beruang jantan yang mengamuk itu sudah menerkam betina ular tadi. Huang Zie tentu juga mengenali identitas beruang itu. Matanya menyipit. Tahan dia. Wu Huo menyahut. Bawahan Musilin dan Yeluki juga segera menerjang. Shen Yue berdiri di samping mereka, mengamati ciri-ciri Bisman beruang itu, merasa sangat familiar. Saat ini beruang jantan itu sudah kehilangan akal sehat sepenuhnya, memancarkan kekuatan besar. Betina ular itu langsung ditekan ke tanah oleh beruang yang menerjang. Tepat saat beruang itu hendak memeluk pinggang betina itu dan berbuat macam-macam, Wu Huo menerjang. Di tengah jeritan betina itu, dia menendang beruang itu hingga mundur beberapa langkah. Bawahan Yeluki dan Musilin juga sampai di sana. Tapi menghadapi beruang jantan yang mengamuk, mereka bertiga kewalahan. Musilin melihat itu, melesat dan menendang kepala beruang itu. Beruang itu terpental jatuh ke tanah, kejang-kejang tak henti. Wu Huo dan dua lainnya segera menekannya. Para Bisman di sekitar baru lega. Saat mendekat, Gu Fangqi langsung melihat luka di kaki beruang itu. Ini keracunan racun panas manusia kadal, makanya mengamuk. 3 orang yang menahan beruang itu kaget. Kenapa Bisman keluarga beruang kuno bisa tersesat di Gunung Manhuang? Jangan-jangan si Muye yang sudah pergi sebulan lebih itu kembali. Mereka bertiga berkeringat dingin memikirkan tuan mereka masing-masing. Musilin dan Yeluki tentu juga memikirkan hal yang sama. Mereka saling pandang menatap beruang yang kejang-kejang di tanah, hati mereka was-was. Kalau benar beruang itu kembali, posisi mereka bisa terancam. Saat sedang berpikir, beberapa prajurit keluarga beruang kuno datang mencari. Melihat saudara mereka ditekan di tanah dan dikerumuni orang, mereka berhenti dan menatap waspada pada Musilin dan yang lain. Kalian siapa? Lepaskan dia. Karena Shen Yue dan rombongan sejak meninggalkan rumah bambu takut menarik perhatian, mereka sedikit banyak menutupi wajah dan ciri-ciri dengan jubah dan topi. Shen Yue menatap orang-orang yang tiba-tiba muncul itu. Salah satu dari mereka memanggul seorang jantan yang pingsan di punggungnya. Jantan itu berambut keriting coklat, dengan sepasang telinga berbulu yang mencuat. Semakin dilihat semakin familiar. Yeluki, Musilin, dan Huang Zie hampir bersamaan mengenali siapa pria yang pingsan itu. Serempak mereka maju selangkah, menyembunyikan Shen Yue di belakang mereka. Mereka tidak menyangka beruang itu benar-benar kembali ke Gunung Manhuang. Dan menemukannya. Yeluki buru-buru bicara duluan, kami tidak melakukan apa-apa padanya. Dia yang tiba-tiba menerjang kemari. Karena dia orang kalian, cepat bawa dia pergi. Prajurit keluarga beruang kuno itu membalas, kalian bilang tidak melakukan apa-apa. Dia sudah kalian tekan di tanah begitu. Mentang-mentang banyak orang mau menindas ya. Musilin langsung mengusir, orang ini kekuatan spiritualnya tidak terkendali dan sudah mengamuk Kuang Hua. Masa kalian tidak tahu, karena kalian sudah menemukannya, cepat bawa dia pergi. Jangan bikin masalah di sini. Para prajurit itu saling pandang, sadar kalau diteruskan mereka yang salah. Mereka mengamati Huang Zie dan yang lain lagi, lalu memutuskan tidak memperpanjang masalah. Lepaskan dia, kami akan membawanya pergi. Salah satu prajurit mendekat hendak mengikat beruang yang mengamuk itu dengan tali. Tiba-tiba, seorang betina dari kerumunan keluar sambil menggendong anak. Itu kalian masih hidup. Prajurit yang memegang tali terhenti, mengenali betina itu. Kau betina serigala abu-abu yang kami selamatkan di kaki gunung malam itu. Tapi jelas-jelas malam itu betina ini juga dicakar manusia kadal. Prajurit itu bertanya, kau bukannya dicakar monster itu? Kenapa masih bisa? Betina itu langsung menatap Shen Yue. Saya bertemu penolong di jalan. Penolong yang menghilangkan racun di tubuh saya.
Dia melihat melewati Huang Ziye dan yang lain, menatap sosok mungil di belakang mereka. Kalian minggir sedikit, biar penolong keluar. Musilin dan Huang Ziye menatap betina itu dengan tidak senang. Meski dalam hati tidak mau, mereka terpaksa minggir sedikit. Seketika para prajurit keluarga beruang kuno melihat sosok yang disembunyikan di belakang mereka. Hanya dari tubuh yang mungil dan ramping itu, bisa ditebak itu adalah betina. Tapi bagaimana mungkin betina bisa ilmu pengobatan dan menghilangkan racun? Mata indah Shen Yue masih menatap lekat pada jantan yang pingsan di punggung prajurit itu. Para prajurit menatapnya dan bertanya, "Nona ini, apakah Anda benar-benar bisa menghilangkan racun panas ini?" Betina serigala abu-abu itu menjawab duluan, "Penolong tentu saja bisa. Kami semua ini diselamatkan oleh penolong." Bisman lain di belakangnya mengangguk setuju. Benar, ilmu medis penolong sangat hebat. Para prajurit itu terbelalak. Mereka buru-buru memberi hormat pada Shen Yue dengan sopan. Tak disangka Nona punya kemampuan hebat seperti ini. Mohon Nona selamatkan tuan kami. Dia juga dilukai monster itu, nyawanya di ujung tanduk. Shen Yue mendengar itu, tatapannya masih tertuju pada jantan yang pingsan itu. Tuan yang kalian maksud, dia. Prajurit itu menjawab, "Benar. Tuan kami naik ke Gunung Manhuang untuk mencari orang. Tapi dilukai monster itu. Sudah keracunan 3 hari. 3 hari ini hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk menekan racun, baru bisa bertahan sampai sekarang." Shen Yue menatap orang yang disebut tuan itu, seolah sedang memastikan sesuatu. Musilin melihat itu dan buru-buru berkata pada Shen Yue, "Kalau kau tidak mau menolong tidak apa-apa. Tidak ada yang berani memaksamu." Yeluki juga berkata, "Benar. Kau sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Hari ini kita masih harus melanjutkan perjalanan. Lebih baik kau istirahat saja." Para prajurit itu mendengar ucapan Yeluki dan Musilin, merasa canggung. Mereka memberanikan diri bicara lagi pada Shen Yue, "Asal Nona menyelamatkan nyawa tuan kami, apapun imbalan yang Nona minta, kami akan berusaha penuhi. Setelah tuan kami sadar, kami juga tidak akan tinggal sesaat pun." Mereka sudah bisa melihat, para suami bis betina ini sepertinya sangat tidak suka mereka berhubungan dengannya. Mereka tahu ini karena rasa posesif jantan. Siapa sangka Shen Yue setelah mendengar itu malah berkata pelan, "Tidak apa-apa. Kalian boleh tinggal, bawa orangnya kemari." Selesai bicara, dia berjalan menuju tenda. Musilin dan Yeluki membatin, "Abis sudah. Jelas sekali Shen Yue sudah mengenali beruang itu." Para prajurit saling pandang bingung, lalu buru-buru menggendong orang itu mengikuti Shen Yue. Saat itu, Bai Zhaoxi yang sudah bersusah payah merangkak di tanah setengah harian akhirnya bisa berdiri. Dia berjalan sempoyongan mendekat, ingin Shen Yue melihatnya sekilas saja. Tapi Shen Yue berjalan lurus melewatinya. Bahkan lirikan pun tidak diberikan. Napasnya tercekat, matanya berkaca-kaca. Dia membuka mulut, memberanikan diri memanggil pelan, "Shen Yue. Aku. Taruh orangnya di sini." Shen Yue memotong ucapannya, bicara pada orang-orang yang datang. Suara Bai Zhaoxi tersangkut di tenggorokan. Dia baru melihat 3 jantan asing sedang menggendong seorang pria pingsan melewatinya. Salah satunya hampir menginjak ekornya. Dia segera menarik ekornya, tapi gerakan itu menyakiti lukanya hingga dia jatuh terduduk lagi di tanah. Saat itu Musilin dan Huang Ziye juga lewat. Mereka hanya meliriknya dingin sekilas, lalu berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh. Tapi dia secara naluriah merasakan ekspresi Musilin dan yang lain agak aneh. Jadi dia memaksakan tubuhnya yang gemetar kesakitan untuk perlahan berjalan menuju tenda. Jieying mengira dia akan jadi bisu. Tak disangka tuan muda menghalangi Shen Yue di saat kritis. Dia lega seketika, lalu menatap Shen Yue dengan sombong. Mata Bai Zhaoxi memerah. Dia mencengkeram pergelangan tangan Shen Yue, suaranya serak. "Shen Yue, tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkanmu melukainya." Shen Yue saking marahnya sampai suaranya keluar dari sela gigi.
melontarkan pertanyaan yang menusuk jiwa. Kau demi dia, bahkan anakmu dihina dan dimaki pun kau bisa tahan. Inikah cintamu pada anakmu? Bai Zhaoxi seolah tertusuk sangat dalam. Dia perlahan berkata, suaranya serak, kelak aku akan membayarnya beribu kali lipat. Tidak perlu. Shen Yue menghempaskan tangannya. Liu Bao mulai sekarang tidak punya ayah sepertimu. Jangan muncul di depan kami lagi. Aku jijik padamu. Dia menggendong Liu Bao berbalik. Tanpa memberinya tatapan lagi, dia berjalan menuju area tenda. Bai Zhaoxi berdiri di tempat dengan wajah pucat pasi. Tatapan kecewa Liu Bao bagaikan pisau yang menancap di hatinya. Huang Zie dan yang lain juga mengikuti Shen Yue pergi, tak ada yang menyisakan pandangan untuknya. Tapi Jie Ying yang duduk di tanah justru sangat gembira. Dia tidak menyangka Shen Yue berinisiatif melepaskan Bai Zhaoxi, bahkan memutuskan hubungan dengannya. Bagus sekali, tuan muda akhirnya jadi miliknya. Tapi detik berikutnya, Bai Zhaoxi menatap tajam ke arah Jie Ying. Tatapan itu tidak menyisakan kehangatan sedikit pun. Nadanya dingin membeku. Ah Cheng, bawa dia. Sosoknya berkelebat dan menghilang dari tempat itu. Ah Cheng berjalan ke depan Jie Ying, mencengkeramnya. Nona Jie Ying, maaf lancang. Selesai bicara, tanpa menunggu reaksi Jie Ying, dia menyeretnya mengikuti Bai Zhaoxi. Sampai beberapa saat kemudian mereka berhenti di sebuah lereng bukit yang sepi. Saat mendarat, wajah Jie Ying sudah pucat pasi karena kesakitan. Ah Qi yang menyusul melihat Jie Ying menangis kesakitan. Ah Cheng, apa-apaan kau? Nona Jie Ying terluka, kau tidak bisa pelan sedikit. Wajah Ah Cheng sangat masam. Dia mengabaikan Ah Qi, menatap Bai Zhaoxi yang berdiri membelakangi mereka. Bawahan hanya melaksanakan perintah tuan muda. Hanya tugas. Bai Zhaoxi sudah berdiri membelakangi mereka cukup lama. Dia menoleh. Matanya sedingin air. Dia menyapu pandangan pada Jie Ying dan Ah Qi, lalu bicara. Ah Qi, kau sudah ikut tuan muda ini berapa lama? Ah Qi tertegun, menjawab jujur, menjawab tuan muda, 10 tahun lebih. Tatapan Bai Zhaoxi padanya tanpa kehangatan. Kali ini setelah pulang, pergilah menjaga tebing salju Sueya. Tanpa izinku, tidak boleh melangkah keluar dari tebing salju setengah langkah pun. Mata Ah Qi terbelalak. Dia langsung tahu dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia berlutut seketika. Tuan muda, bawahan salah. Bawahan lancang. Bawahan tidak seharusnya mencampuri urusan pribadi tuan muda. Bawahan banyak bicara. Saat ini dia takut. Dia sadar dia terlalu kurang ajar, menyentuh garis batas tuan muda, melupakan posisinya sebagai bawahan. Mengingat bawahan sudah ikut Anda 10 tahun lebih, jangan hukum bawahan ke tebing salju. Itu sama saja menyuruh bawahan mati. Tebing salju adalah tempat mengurung Bisman yang mengamuk dan penjahat klan rubah di wilayah Sueling. Orang yang masuk ke sana mati tanpa suara. Itu neraka dunia. Bai Zhaoxi menatap Ah Qi di tanah. Tahu dari mana maksudku bukan menyuruhmu mati. Kalimat tanpa perasaan itu membuat Ah Qi gemetar. Dia menatap Bai Zhaoxi dengan ngeri. Bawa dia, bentak Bai Zhaoxi dingin. Dari udara kosong tiba-tiba muncul beberapa pengawal bayangan dengan aura dingin. Mereka berlutut satu kaki pada Bai Zhaoxi. Tuan muda. Bai Zhaoxi melirik Ah Qi yang ketakutan setengah mati. Matanya tanpa emosi. Bawa orangnya kembali ke Sueling. Cabut lidahnya. Lempar ke tebing salju. Ah Qi terbelalak. Belum sempat bereaksi, dia sudah dicengkeram oleh pengawal bayangan. Dia sangat ketakutan, wajahnya seperti abu. Ah Cheng lebih kaget lagi berdiri di tempat. Di sisi tuan muda ternyata masih ada pengawal bayangan tersembunyi. Aura mereka begitu kuat. Apakah ini pengawal bayangan darah yang paling misterius dari klan rubah? Jie Ying melihat semua ini dan benar-benar ketakutan sampai bodoh. Dia baru mau maju, lehernya sudah dicekik dan diangkat oleh Bai Zhaoxi. Jie Ying, kau tahu kenapa aku membiarkan nyawamu selamat dari tangan Shen Yue?
Jieying menatapnya dengan ngeri. Karena persahabatan kita sejak kecil, kau punya perasaan padaku, kan? Bai Zhaoxi menatapnya meronta dengan dingin. Perasaan, kau pikir dengan wajah munafikmu yang bermuka dua ini, tuan muda ini punya perasaan padamu. Tangannya mengencang. Saat Jieying tercekik, Bai Zhaoxi tiba-tiba batuk darah dengan hebat. Uhuk! Ah Cheng kaget. Tuan muda, Anda kenapa? Bai Zhaoxi melepaskan tangannya. Jieying yang tinggal sisa napas terakhir jatuh ke tanah. Bai Zhaoxi menatap Jieying yang lumpuh di tanah, berkata-kata demi kata. Ayahmu yang baik itu, saat aku masih sangat kecil, menanamkan mantra rahasia di tubuhku. Mengikat nyawamu dan nyawaku menjadi satu. Tujuannya untuk menjadikanku boneka yang bisa disuruh-suruh, demi menjaga kejayaan keluarga kalian selama 100 tahun. Mantra itu bernama mantra hidup bersama Tong Seng Su. Kau sakit aku sakit, kau luka aku luka, kau mati aku mati. Jieying sangat terkejut, seolah mendengar hal yang paling mengerikan. Dia menatap Bai Zhaoxi tak percaya. Ah Cheng juga terkejut membeku di tempat. Dia hanya tahu, sejak dia ikut Tuan Muda sangat membenci gangguan Jieying. Tapi setiap kali Jieying sakit atau celaka, dia selalu muncul pertama kali. Bersusah payah mencarikan obat penyambung nyawa. Beberapa kali dia melihat, begitu Nona Jieying terluka, Tuan Muda juga bereaksi sama. Dia dulu tidak mengerti. Tak disangka, ternyata Tetua Agung menanam mantra pada Tuan Muda. Pantas saja Tuan Muda sejak kecil tidak suka dekat dengan orang. Itu karena sejak kecil dia hidup dalam kendali. Orang seperti dia tidak boleh membiarkan siapapun tahu rahasia ini. Karena begitu rahasia ini ketahuan, itu artinya nyawanya dipegang oleh lebih banyak orang. Sifat dinginnya, pikirannya yang sulit ditebak, ternyata semua karena apa yang dia tanggung. Ah Cheng tidak berani membayangkan bagaimana Tuan Muda melewati 25 tahun ini. Tapi dia tahu Tuan Muda punya alasan untuk harus tetap hidup. Karena ayah dan ibu Tuan Muda masih butuh dia cari. Dia tidak boleh mati. Bagaimanapun, setelah melahirkan Tuan Muda, mereka meninggalkan Sueling dan hilang tanpa jejak. Tuan Muda bertahun-tahun ini diam-diam menyelidiki kebenaran masa lalu itu. Jieying mencerna kata-kata itu, sama sekali tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Saat bicara, dia tiba-tiba menatap tangan kanan Bai Zhaoxi. Tangan kanannya terkulai lemas di sisi tubuh, lengan yang sedikit gemetar itu jelas karena rasa sakit yang luar biasa. Dia teringat lagi saat Bai Zhaoxi mencekiknya tadi, saat dia merasa sangat sakit hampir mati lemas, wajah Bai Zhaoxi juga pucat, napasnya cepat, bahkan memuntahkan darah. Saat ini, dia seolah mengerti sesuatu. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Jadi maksudnya, selama bertahun-tahun ini kau mati-matian melindungiku, semua itu karena aku. Tatapan mata Bai Zhaoxi sedingin es. Menurutmu bagaimana? Tali terakhir di hati Jieying putus. Dia benar-benar mengerti situasinya sekarang. Malam ini dia telah menghina anak Bai Zhaoxi dan Shen Yue. Dia tahu, Bai Zhaoxi tadi menghalangi Shen Yue hanya karena tidak ingin orang lain mengetahui rahasia mereka berdua, bukan karena benar-benar ingin menyelamatkannya. Saat ini dia ketakutan. Dia takut Bai Zhaoxi akan melakukan sesuatu padanya karena takut rahasianya bocor. Tuan Muda, aku tahu aku salah. Karena kita terikat mantra hidup bersama, kau tidak bisa menyakitiku kan? Kau tenang saja, aku akan pulang dan memohon pada ayah untuk mencabut mantra ini. Bai Zhaoxi menunduk menatapnya, matanya tanpa kehangatan sedikit pun. Sudah tahu rahasianya, masih mau pergi. Bagaimana kalau kau menggunakan tubuhmu sendiri untuk mengancamku? Jieying gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka pikiran liciknya bisa ditebak. Dia buru-buru menyangkal, Tuan Muda, percayalah padaku. Aku pasti akan membujuk ayah mencabut mantra ini. Bai Zhaoxi menatapnya dingin. Ekspresimu sudah mengkhianatimu. Bawa dia pergi. Jaga baik-baik. Kalau sampai sehelai rambutnya pun terluka,
kalian yang akan kutuntut. Para pengawal bayangan langsung mengerti. Siap. Wajah Jieying memucat seketika. Sampai sosoknya menghilang, Bai Zhaoxi tidak menoleh sedikit pun. Ah Cheng mengira setelah tahu rahasia itu, tuan muda tidak akan membiarkannya hidup. Tapi setelah menunggu setengah hidupnya dalam ketakutan, Bai Zhaoxi hanya berkata, "Ah Cheng, tuan muda ini percaya padamu sekali ini." Ah Cheng langsung sadar dan sangat gembira. "Terima kasih tuan muda atas pengampunan Anda." Cukup lama Bai Zhaoxi diam, entah memikirkan apa. Ah Cheng memberanikan diri bertanya dengan hati-hati, bagaimana kalau Tetua Agung mencarinya? Jika Tetua Agung tahu Nona Jieying hilang dan menyelidikinya, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Bai Zhaoxi berbalik, suaranya sedatar air. Kalau dia benar mencarinya, maka hari itu adalah hari yang sudah kutunggu-tunggu sejak lama. Saatnya menebar jaring. Di sisi lain, Shen Yue tidak keluar lagi sejak membawa Liu Bao masuk ke tenda. Para pria yang berdiri di luar sangat marah dengan kelakuan brengsek Bai Zhaoxi. Ye Luqi semakin dipikir semakin kesal. Dia menatap yang lain, tidak bisa begini. Biarpun Shen Yue tidak menginginkan rubah itu lagi, raja ini tidak bisa membiarkan dia dizalimi begitu saja. Raja ini akan mengejarnya dan menghajarnya. Musilin kali ini setuju dengan Ye Luqi. Aku juga ikut. Jenderal ini juga semakin dipikir semakin marah. Wanita itu siapa sih? Kenapa Shen Yue harus menelan penghinaan ini? Gu Fangqi dengan wajah tampan liarnya, matanya berkilat. Dia berkata pelan, jangan buru-buru. Aku merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Biasanya dia sangat peduli pada Shen Yue dan Liu Bao, menjaganya lebih dari biji mata sendiri, dan sangat protektif. Kenapa di saat genting seperti ini dia malah memihak orang luar? Wajah dingin Huang Zhiye menjadi gelap, bahkan memancarkan aura membunuh. Apapun alasannya, itu bukan pembenaran untuk membiarkan orang lain menyakiti Shen Yue. Lan Changyue teringat saat Jieying terluka oleh manusia kadal dan koma karena racun, dibawa ke rumah bambu. Hari itu sikap Bai Zhaoxi memang aneh. Pria yang biasanya tenang dan lembut itu hari itu gelisah. Terutama saat menunggu di luar ketika Shen Yue mengobati wanita itu, dia cemas, sering minum air, berkeringat, dan terus menekan sesuatu dengan kekuatan spiritual. Dia berpikir sejenak, kalian tidak merasa sejak wanita itu muncul, tingkah laku rubah ini agak aneh. Musilin dan yang lain tentu saja sedikit banyak menyadarinya. Tapi itu membuktikan apa? Aneh bukan berarti dia punya alasan yang bisa dimaafkan. Menurutku dia itu cuma karena dimarahi Shen Yue hari itu, merasa kehilangan muka jadi benar-benar berubah hati. Wajah tampan Musilin menggelap, nadanya dingin. Tapi bagaimanapun juga, dia berani membuat Shen Yue sedih, jenderal ini harus menghajarnya sampai puas. Ye Luqi juga setuju, benar. Peduli setan apa alasannya, raja ini tidak tahan lagi. Raja ini harus mencarinya dan menghajarnya habis-habisan. Mereka berdua berbalik bersiap melampiaskan kemarahan demi Shen Yue. Tapi baru saja berbalik, mereka melihat sosok putih berdiri tak jauh dari sana. Musilin hampir seketika melesat ke depan Bai Zhaoxi dan melayangkan tinjunya. Tinju itu menghantam wajah Bai Zhaoxi dengan keras. Tak disangka, Bai Zhaoxi hanya berdiri diam di sana. Tidak menghindar, tidak menangkis. Dia menerima pukulan itu mentah-mentah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kemudian, tinju Ye Luqi juga mendarat di dada Bai Zhaoxi. Dia jatuh berlutut dengan satu tangan menopang tanah, memuntahkan darah segar. Menahan rasa sakit yang hebat, dia perlahan berdiri lagi. Matanya menatap lekat ke arah tenda yang tertutup tak jauh dari sana. Dia menelan rasa manis amis di tenggorokan, menatap dua orang itu dan berkata pelan, aku yang membuatnya sedih. Pukulan ini pantas ku terima. Aku pernah bilang, akan kubayar beribu kali lipat. Tidak perlu ditahan. Musilin mencengkeram kerah bajunya, sama sekali belum puas. Kau masih berani kembali. Jangan salahkan kami bertindak kejam. Musilin sebenarnya sangat kesal.
Karena Bai Zhaoxi membuat Shen Yue sedih. Dan dia bisa merasakan dengan jelas, emosi Shen Yue terpengaruh oleh Bai Zhaoxi. Itu artinya Shen Yue peduli pada pria ini. Bai Zhaoxi tidak berniat membalas. Dia membiarkan Musilin mencengkeramnya, membiarkan tinju Musilin menghantam tubuhnya satu persatu. Matanya tak berkedip, hanya menatap lekat tenda yang terang itu. Dia tidak meminta Shen Yue memaafkannya. Dia hanya berharap Shen Yue bisa melampiaskan kemarahannya lewat ini, supaya suasana hatinya membaik dan bisa tidur nyenyak. Ye Luqi kesal dengan sikap keras kepalanya. Dia mencengkeram lengan Bai Zhaoxi yang terkulai di samping tubuhnya. Wajah Bai Zhaoxi memucat seketika, keringat dingin membasahi dahinya. Ye Luqi memukul dadanya lagi. Bagus, karena kau punya nyali, bayar saja beribu kali lipat seperti katamu. Bai Zhaoxi kesakitan hingga lemas dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan banyak darah, tapi tatapannya tetap teguh. Dia menyembunyikan tangannya yang gemetar karena sakit, menggunakan tangan satunya untuk menyeimbangkan tubuh dengan susah payah, dan berdiri lagi. Selanjutnya, tinju bagaikan hujan menghujam tubuhnya. Dia jatuh lagi dan lagi, bangun lagi dan lagi. Jubah putihnya basah oleh darah dan keringat. Hanya sepasang mata hijau gelapnya yang terus menatap tenda itu. Sampai lampu di dalam tenda benar-benar padam, dia akhirnya jatuh kaku di bawah pukulan keras Musilin dan tidak bangun lagi. Lan Changyue mengerutkan kening, sungguh tidak mengerti. Menurut kalian, dia pergi tapi kembali lagi cuma buat dihajar, sebenarnya buat apa? Ye Luqi memijat pergelangan tangannya. Buat apa? Paling dia baru jalan sebentar, sadar ditipu wanita itu, jadi merasa Shen Yue lebih baik. Mau kembali merebut anak. Huang Zie melirik Bai Zhaoxi di tanah. Tahu jangan sampai membangunkan Shen Yue, dia berbalik menuju area tenda. Yang lain juga ikut pergi. Setelah mereka pergi, Ah Cheng yang bersembunyi di kegelapan akhirnya tidak tahan lagi dan muncul. Dengan mata merah dia memapa Bai Zhaoxi, terus menyalurkan kekuatan spiritualnya. Tuan muda, bangunlah. Cukup lama berlalu, Bai Zhaoxi akhirnya bereaksi. Dia memuntahkan darah dan sadar kembali. Melihat Ah Cheng di depannya, tatapannya sedikit dingin. Ah Cheng langsung sadar, mundur 2 langkah dan berlutut dengan mata merah. Mohon Tuan muda hukum saya. Bawahan tidak mematuhi perintah Tuan muda. Tuan muda tidak pernah membiarkan orang menyentuhnya. Dan tadi Tuan muda sudah berpesan padanya, apapun yang terjadi jangan pedulikan dia, itu adalah hukuman yang harus dia terima. Bai Zhaoxi duduk di tanah, suaranya datar. Kau pergilah. Kalau melanggar lagi, kau tidak perlu mengikutiku lagi. Setelah Ah Cheng pergi, Bai Zhaoxi memaksakan tubuhnya yang terluka parah untuk berdiri. Selangkah demi selangkah dia menyeret kakinya ke tempat beberapa meter di luar tenda Shen Yue. Dia berjaga di sana dengan diam sampai bulan tenggelam. Saat tenaganya benar-benar habis, baru dia kembali ke hutan. Tidur Shen Yue kali ini dibilang nyenyak juga tidak, karena dia bermimpi lagi. Tepatnya beberapa potongan ingatan pemilik tubuh asli mulai muncul lagi dalam mimpi. Setelah bangun dia duduk di lantai, menyatukan potongan-potongan ingatan di kepalanya. Dia memijat pelipisnya, lalu keluar tenda saat anak-anak belum bangun. Hasilnya dia melihat seekor rubah berekor 9 yang bulunya merah oleh darah tergeletak sekarat di tanah. Sepertinya terluka parah. Shen Yue hanya melirik sekilas lalu memalingkan wajah. Dia mendengar keributan semalam, tapi sejak Bai Zhaoxi memihak wanita itu, hidup matinya sudah tak ada urusan dengannya. Dia baru mau menggerakkan badan sedikit, tapi keributan pecah di tempat istirahat para bisman. Huang Zie dan yang lain yang bersembunyi langsung muncul. Begitu Musilin muncul, dia melihat Bai Zhaoxi di tanah. Dia kenapa masih di sini? Mereka serempak menatap Shen Yue, dan menyadari wajah Shen Yue tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah dia sama sekali tidak melihat Bai Zhaoxi. Ye Luqi lega, biarkan saja dia, mau di mana terserah dia. Keributan di sana makin besar.
Bahkan Bai Zhaoxi di tanah terbangun oleh suara berisik itu. Begitu membuka mata dia melihat Shen Yue berjalan ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Tapi detik berikutnya, Shen Yue berjalan lurus melewatinya. Tanpa meliriknya sedikit pun. Tubuhnya membeku. Hatinya terasa diremas kuat. Dia ingin memaksa tubuhnya bangun dan mengejarnya. Tapi dia mencoba beberapa kali, dan jatuh kembali ke tanah dengan keras. Keributan di sana makin keras. Shen Yue ingin memeriksa, tapi dihalangi Wu Huo. Nona Shen Yue, sebaiknya jangan ke sana. Melihat ekspresinya, Shen Yue tahu terjadi sesuatu. Dia menyingkirkan Wu Huo dan berjalan ke sana. Ternyata dia melihat seorang betina ular sedang melilit dua jantan serigala abu-abu, melakukan hal tak senonoh. Sementara para bisman di sekitarnya menonton dengan malu tapi tetap mengintip, bahkan berseru kaget. Ye Luqi dan yang lain melihatnya, wajah mereka memerah dan memalingkan muka. Shen Yue baru mau memastikan apakah betina itu sedang masa birahi atau terkena sisa racun manusia kadal, tapi matanya ditutup oleh Huang Zie. Jangan lihat. Shen Yue menepis tangannya. Tontonan gratis tidak dilihat, sayang sekali. Baru saja bicara, terdengar dentuman keras. Shen Yue menoleh, melihat seekor beruang coklat yang tinggi besar dan kekar menerjang ke tengah kerumunan. Musilin tertegun. Beruang ini kenapa terlihat familiar? Itu bisman keluarga beruang kuno, Gu Xiong. Lan Changyue juga sadar, itu jantan dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Kenapa di Gunung Manhuang ada bisman tingkat tinggi? Saat bicara, beruang jantan yang mengamuk itu sudah menerjang betina ular tadi. Huang Zie tentu juga mengenali identitas beruang itu. Matanya menyipit. Tahan dia. Wu Huo menyahut. Bawahan Musilin dan Ye Luqi juga segera menerjang. Shen Yue berdiri di samping mereka, mengamati ciri-ciri bisman beruang itu, merasa sangat familiar. Saat ini beruang jantan itu sudah kehilangan akal sehat sepenuhnya, memancarkan kekuatan besar. Betina ular itu langsung ditekan ke tanah oleh beruang yang menerjang. Tepat saat beruang itu hendak memeluk pinggang betina itu dan berbuat macam-macam, Wu Huo menerjang. Di tengah jeritan betina itu, dia menendang beruang itu hingga mundur beberapa langkah. Bawahan Ye Luqi dan Musilin juga sampai di sana. Tapi menghadapi beruang jantan yang mengamuk, mereka bertiga kewalahan. Musilin melihat itu, melesat dan menendang kepala beruang itu. Beruang itu terpental jatuh ke tanah, kejang-kejang tak henti. Wu Huo dan dua lainnya segera menekannya. Para bisman di sekitar baru lega. Saat mendekat, Gu Fangqi langsung melihat luka di kaki beruang itu. Ini keracunan racun panas manusia kadal makanya mengamuk. 3 orang yang menahan beruang itu kaget. Kenapa bisman keluarga beruang kuno bisa tersesat di Gunung Manhuang? Jangan-jangan si Muye yang sudah pergi sebulan lebih itu kembali. Mereka bertiga berkeringat dingin memikirkan tuan mereka masing-masing. Musilin dan Ye Luqi tentu juga memikirkan hal yang sama. Mereka saling pandang menatap beruang yang kejang-kejang di tanah, hati mereka was-was. Kalau benar beruang itu kembali, posisi mereka bisa terancam. Saat sedang berpikir, beberapa prajurit keluarga beruang kuno datang mencari. Melihat saudara mereka ditekan di tanah dan dikerumuni orang, mereka berhenti dan menatap waspada pada Musilin dan yang lain. Kalian siapa? Lepaskan dia. Karena Shen Yue dan rombongan sejak meninggalkan rumah bambu takut menarik perhatian, mereka sedikit banyak menutupi wajah dan ciri-ciri dengan jubah dan topi. Shen Yue menatap orang-orang yang tiba-tiba muncul itu. Salah satu dari mereka memanggul seorang jantan yang pingsan di punggungnya. Jantan itu berambut keriting coklat, dengan sepasang telinga berbulu yang mencuat. Semakin dilihat semakin familiar. Ye Luqi, Musilin, dan Huang Zie hampir bersamaan mengenali siapa pria yang pingsan itu. Serempak mereka maju selangkah, menyembunyikan Shen Yue di belakang mereka. Mereka tidak menyangka beruang itu benar-benar kembali ke Gunung Manhuang. Dan menemukannya. Ye Luqi buru-buru bicara duluan, kami tidak melakukan apa-apa padanya. Dia yang tiba-tiba menerjang kemari.
Karena dia orang kalian, cepat bawa dia pergi. Prajurit keluarga beruang kuno itu membalas, kalian bilang tidak melakukan apa-apa. Dia sudah kalian tekan di tanah begitu. Mentang-mentang banyak orang mau menindas ya. Musilin langsung mengusir, orang ini kekuatan spiritualnya tidak terkendali dan sudah mengamuk. Masa kalian tidak tahu, karena kalian sudah menemukannya, cepat bawa dia pergi. Jangan bikin masalah di sini. Para prajurit itu saling pandang, sadar kalau diteruskan mereka yang salah. Mereka mengamati Huang Zie dan yang lain lagi, lalu memutuskan tidak memperpanjang masalah. Lepaskan dia, kami akan membawanya pergi. Salah satu prajurit mendekat hendak mengikat beruang yang mengamuk itu dengan tali. Tiba-tiba, seorang betina dari kerumunan keluar sambil menggendong anak. Itu kalian masih hidup. Prajurit yang memegang tali terhenti, mengenali betina itu. Kau betina serigala abu-abu yang kami selamatkan di kaki gunung malam itu. Tapi jelas-jelas malam itu betina ini juga dicakar manusia kadal. Prajurit itu bertanya, kau bukannya dicakar monster itu? Kenapa masih bisa? Betina itu langsung menatap Shen Yue. Saya bertemu penolong di jalan. Penolong yang menghilangkan racun di tubuh saya. Dia melihat melewati Huang Zie dan yang lain, menatap sosok mungil di belakang mereka. Kalian minggir sedikit, biar penolong keluar. Musilin dan Huang Zie menatap betina itu dengan tidak senang. Meski dalam hati tidak mau, mereka terpaksa minggir sedikit. Seketika para prajurit keluarga beruang kuno melihat sosok yang disembunyikan di belakang mereka. Hanya dari tubuh yang mungil dan ramping itu, bisa ditebak itu adalah betina. Tapi bagaimana mungkin betina bisa ilmu pengobatan dan menghilangkan racun? Mata indah Shen Yue masih menatap lekat pada jantan yang pingsan di punggung prajurit itu. Para prajurit menatapnya dan bertanya, Nona ini, apakah Anda benar-benar bisa menghilangkan racun panas ini? Betina serigala abu-abu itu menjawab duluan, penolong tentu saja bisa. Kami semua ini diselamatkan oleh penolong. Bisman lain di belakangnya mengangguk setuju. Benar, ilmu medis penolong sangat hebat. Para prajurit itu terbelalak. Mereka buru-buru memberi hormat pada Shen Yue dengan sopan. Tak disangka Nona punya kemampuan hebat seperti ini. Mohon Nona selamatkan tuan kami. Dia juga dilukai monster itu, nyawanya di ujung tanduk. Shen Yue mendengar itu, tatapannya masih tertuju pada jantan yang pingsan itu. Tuan yang kalian maksud, dia. Prajurit itu menjawab, benar. Tuan kami naik ke Gunung Manhuang untuk mencari orang. Tapi dilukai monster itu. Sudah keracunan 3 hari. 3 hari ini hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk menekan racun, baru bisa bertahan sampai sekarang. Shen Yue menatap orang yang disebut tuan itu, seolah sedang memastikan sesuatu. Musilin melihat itu dan buru-buru berkata pada Shen Yue, kalau kau tidak mau menolong tidak apa-apa. Tidak ada yang berani memaksamu. Ye Luqi juga berkata, benar. Kau sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Hari ini kita masih harus melanjutkan perjalanan. Lebih baik kau istirahat saja. Para prajurit itu mendengar ucapan Ye Luqi dan Musilin, merasa canggung. Mereka memberanikan diri bicara lagi pada Shen Yue, asal Nona menyelamatkan nyawa tuan kami, apapun imbalan yang Nona minta, kami akan berusaha penuhi. Setelah tuan kami sadar, kami juga tidak akan tinggal sesaat pun. Mereka sudah bisa melihat, para suami bis betina ini sepertinya sangat tidak suka mereka berhubungan dengannya. Mereka tahu ini karena rasa posesif jantan. Siapa sangka Shen Yue setelah mendengar itu malah berkata pelan, tidak apa-apa. Kalian boleh tinggal, bawa orangnya kemari. Selesai bicara, dia berjalan menuju tenda. Musilin dan Ye Luqi membatin, abis sudah. Jelas sekali Shen Yue sudah mengenali beruang itu. Para prajurit saling pandang bingung, lalu buru-buru menggendong orang itu mengikuti Shen Yue. Saat itu, Bai Zhaoxi yang sudah bersusah payah merangkak di tanah setengah harian akhirnya bisa berdiri. Dia berjalan sempoyongan mendekat, ingin Shen Yue melihatnya sekilas saja.
Tapi Shen Yue berjalan lurus melewatinya. Bahkan lirikan pun tidak diberikan. Napasnya tercekat, matanya berkaca-kaca. Dia membuka mulut, memberanikan diri memanggil pelan, Shen Yue. Aku. Taruh orangnya di sini. Shen Yue memotong ucapannya, bicara pada orang-orang yang datang. Suara Bai Zhaoxi tersangkut di tenggorokan. Dia baru melihat 3 jantan asing sedang menggendong seorang pria pingsan melewatinya. Salah satunya hampir menginjak ekornya. Dia segera menarik ekornya, tapi gerakan itu menyakiti lukanya hingga dia jatuh terduduk lagi di tanah. Saat itu Musilin dan Huang Xie juga lewat. Mereka hanya meliriknya dingin sekilas, lalu berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh. Tapi dia secara naluriah merasakan ekspresi Musilin dan yang lain agak aneh. Jadi dia memaksakan tubuhnya yang gemetar kesakitan untuk perlahan berjalan menuju tenda. Pria yang diselamatkannya di jalan ternyata adalah cinta pertamanya, Bai Yue Guang, yang sudah lama tak bertemu. Para prajurit keluarga beruang kuno membawa orang yang pingsan itu ke tikar rumput di luar tenda. Mereka menunggu dengan tenang sampai Shen Yue keluar dari tenda. Omong-omong, mereka baru pertama kali melihat rumah kecil seperti ini. Kecil sekali, memangnya orang bisa masuk. Dan lagi, di samping tenda itu ada seekor sapi yang diikat, tidurnya nyenyak sekali. Sama sekali tidak ada kewaspadaan. Tapi mereka tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Karena orang di atas tikar rumput akhirnya bereaksi. Dia mulai bergumam, "Ah Yue, kamu di mana?" Para prajurit bertanya cemas, "Tuan bicara apa? Siapa Ah Yue?" Shen Yue menyiapkan peralatan di dalam tenda, melihat anak-anak yang masih tidur nyenyak, lalu keluar. Dia mendengar si Muye memanggil namanya. Para prajurit melihatnya keluar dan segera memberi jalan. Shen Yue memegang jarum perak, menatap orang di tanah itu. Pupil matanya menyusut. Ternyata dia benar-benar tidak salah lihat. Wajah tampan yang familiar itu. Itu dia, si Muye. Dia benar-benar kembali. Sebulan lebih tidak bertemu, pria ini terlihat lebih bermartabat. Berkurang sedikit kesan liarnya saat berkelana dulu. Melihatnya mengernyit kesakitan, Shen Yue berpikir sejenak. Dia berjongkok di samping si Muye, mulai melakukan akupuntur. Tapi baru saja mengangkat tangan, orang yang berbaring di tikar itu tubuhnya bergetar hebat karena racun panas. Detik berikutnya, dia membuka mata dengan tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa panas yang membakar. Dia mencengkeram pergelangan tangan Shen Yue. Saat menyadari orang di depannya yang tertutup wajahnya adalah perempuan, suaranya keluar dari sela gigi, "Siapa yang izinkan kau mendekatiku?" Mata Huang Xie menyipit. "Lepaskan dia." Para prajurit menghalangi Huang Xie dan yang lain. "Tuan muda, cepat lepaskan. Nona ini mau mengobati racun Anda." Si Muye yang kepalanya pusing mendengar kata, "mengobati racun," mengira bawahannya mencarikannya betina untuk berhubungan badan. Suaranya serak parah, "Aku tidak butuh. Pergi, bawa orang ini pergi." Dia meraung, hendak mendorong Shen Yue. Shen Yue tersenyum tipis, melihat beruang besar yang sudah keracunan parah ini tapi masih mempertahankan sedikit kewarasannya. "Kau yakin tidak butuh?" Suara itu bagaikan butiran giok yang jatuh ke nampan. Seketika memadamkan api amarah dan panas di tubuh si Muye. Dia perlahan mendongak. Mata merah gelapnya terfokus pada sepasang mata indah yang mengejutkan itu. Mata itu, mata yang terukir di hatinya, yang dirindukannya setiap malam. Aroma familiar yang menyapa hidungnya membuatnya makin bergetar. Aura kekerasannya seketika lenyap, hanya tersisa ketidakpercayaan. "Ah Yue." Di depan si Muye, Shen Yue perlahan melepas penutup wajahnya. Seketika wajah cantik dan menawan itu terlihat. Si Muye menatap wajah yang begitu dekat itu. Matanya memerah inci demi inci. Itu dia, benar-benar dia. Melihatnya seperti mau menangis, Shen Yue berkata, "Kenapa? Tidak senang melihatku, masih saja bodoh begini." Si Muye hampir secara naluriah memeluknya erat. Suaranya tercekat dan gemetar.
Ah Yue, benar-benar kamu, aku pikir tidak akan pernah melihatmu lagi. Dia lupa racun di tubuhnya, hanya sibuk menumpahkan kerinduan. Aku kembali ke gua tempat kita tinggal, di sana tidak ada kamu. Waktu ketemu monster, aku takut sekali kamu celaka. Maafkan aku tidak seharusnya pergi tanpa pamit. Kau boleh pukul aku, maki aku, terserah. Shen Yue dipeluk hingga terpaksa mendongak, menenangkan pelan, aku baik-baik saja. Justru kamu, kenapa bikin diri sendiri jadi begini lagi? Darah Yeluki, Musilin, dan yang lain seolah membeku. Mereka menatap lekat kedua orang itu. Urat nadi di leher Huang Xie berdenyut kencang. Matanya memancarkan aura bahaya, seolah ingin merobek pria di depannya saat itu juga. Lan Changyue dan Gu Fangqi saat ini akhirnya mengerti kenapa Musilin dan yang lain tadi bersikap aneh. Ternyata beruang ini kenal dengan Shen Yue. Tidak hanya mereka, Bai Zhaoxi yang baru saja menyeret kakinya mendekat juga membeku di tempat. Pemandangan reuni penuh kasih sayang itu menusuk matanya dalam-dalam. Dia takut posisinya akan digantikan oleh pria yang tiba-tiba muncul ini. Napasnya mulai tidak teratur. Pandangannya mulai gelap bergelombang, sampai akhirnya dia tidak kuat lagi berdiri dan jatuh ke tanah. Mendengar kata-kata Si Muye, Shen Yue merasa sebulan tak bertemu, Si Muye sepertinya tidak lagi gagap seperti dulu. Tidak disangka dunia batinnya begitu kaya, perasaannya begitu meluap. Sementara para prajurit keluarga beruang kuno di samping sejak awal sudah bingung,